Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, kembali lagi belajar matematika bersama Ibu Ririn. Kali ini kita mau belajar apa ya? Materinya tentang apa ya? Ada yang tahu? Oke, jangan lupa terus tonton video pembelajaran dari Ibu Ririn ya. Jadi kali ini Ibu Ririn akan membahas matematika yang dipelajari di kelas 10E atau fase E. Nah, kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau yang dikenal dengan SPLTP. Kali ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan persamaan sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Wah, menarik nih. Kira-kira gimana ya cara penyelesaiannya? Oke, sebelum kita masuk materi, kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu nggak ya apa itu sistem persamaan linier 3 variabel? Kemudian apa aja sih metode penyelesaian masalah dalam sistem persamaan linier 3 variabel ini? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, yuk kita bahas bersama-sama. Jadi, sistem persamaan linier 3 variabel atau yang kita kenal sebagai SPLTP adalah persamaan linier yang mengandung 3 variabel. Misalnya variabel X, Y, dan Z. Bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel di sini Ibu sudah tampilkan, di mana ada 3 variabel, tadi adalah X, Y, dan Z. Nah, kemudian dia juga memiliki 3 persamaan. Ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Jadi di dalam sistem persamaan linier 3 variabel, kita akan mencari nilai-nilai yang ada pada variabel pada persamaan. Kita akan mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel, yang pertama ada metode substitusi. Kalian bisa menggunakan metode substitusi. Yang pertama, menyatakan salah satu persamaan ke dalam bentuk X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y gunakan yang paling sederhana. Yang kedua, mensubstitusikan langkah 1 dalam 2 persamaan lain hingga mendapatkan persamaan yang baru dengan 2 variabel. Bentuk langkah 2 diperoleh sama dengan penyelesaian persamaan linier dengan 2 variabel. Himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y, dan Z. Coba kita terapkan dalam soal menggunakan metode substitusi. Oke, ayo kita terapkan. Nah, di sini ada soal yang diketahui X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan kedua, 2X ditambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Dan X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Nah, di sini ada 3 persamaan. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai X, Y, dan Z. Oke, karena tadi kita menggunakan metode substitusi, maka kita cari dulu persamaan dalam bentuk X. Nah, di sini cari persamaan yang paling sederhana. Di sini Ibu akan mengambil persamaan ketiga, di mana X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Kita akan jadikan dia persamaan X, sehingga X sama dengan 20 dikurang Y dikurang 4Z. Kemudian substitusikan variabel X ke persamaan lainnya. Nah, di sini Ibu mengambil persamaan pertama, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. 20 dikurang Y dikurang 4Z. Nah, di situ kan X, maka setiap X boleh dirubah menjadi 20 dikurang Y dikurang 4Z ditambah
3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Sehingga kalau kita selesaikan akan mendapatkan persamaan baru, yaitu 2Y dikurang 2Z sama dengan min 4. Nah, di sini akan mendapatkan persamaan linier dua variabel. Kemudian substitusikan variabel X ke persamaan lainnya. Nah, karena persamaan satu sudah, maka kita masukkan ke persamaan 2, yaitu 2X ditambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Setiap X kita rubah, maka di sini menjadi 2 buka kurung, X-nya dirubah menjadi 20 dikurang Y dikurang 4Z ditambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Sehingga mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 2Y dikurang 10Z sama dengan min 28. Nah, kemudian nyatakan persamaan baru 1 dalam bentuk Y. Sehingga, nah tadi kan ada dua persamaan baru tuh. Persamaan yang baru yang pertama, yang dua variabel kita jadikan dia persamaan Y. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama adalah kita sederhanakan dulu, yaitu kita kecilkan, sama-sama kita bagi 2. 2Y dibagi 2 maka akan mendapat Y. Min 2Z dibagi 2 akan mendapat min Z. Kemudian min 4 dibagi 2 akan menjadi min 2. Nah, hasilnya Y sama dengan min 2 tambah Z, karena kita akan mencari persamaan Y. Kemudian substitusikan Y sama dengan min 2 tambah Z ke persamaan baru kedua, sehingga akan mendapatkan salah satu nilai variabelnya. Nah, kita substitusikan 2 buka kurung min 2 ditambah Z tutup kurung dikurang 10Z sama dengan min 28. Nah, kita kalikan ke dalam, maka akan menghasilkan nilai min 8Z sama dengan min 24, di mana Z sama dengan min 24 dibagi dengan min 8, maka nilai Z-nya adalah 3. Dari Z sama dengan 3, maka didapat Y sama dengan min 2 ditambah 3, maka sama dengan 1, dan X sama dengan 20 dikurang 1 dikurang 4 dikali 3 sama dengan 7. Jadi nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah 7, 1, dan 3. Gimana? Apakah sudah paham untuk metode substitusi? Nah, selanjutnya selain metode substitusi, ada juga metode gabungan. Di sini yang pertama langkah-langkahnya adalah melakukan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan koefisien variabel yang akan dieliminasi. Kedua, setelah terbentuk sistem persamaan linier dua variabel, lakukan eliminasi seperti langkah pertama atau langkah A sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Substitusikan nilai variabel yang diketahui pada salah satu persamaan linier dua variabelnya hingga diperoleh nilai variabel yang lain. Lakukan langkah yang sama hingga semua variabel diketahui nilainya. Gimana? Ayo kita coba untuk menerapkannya. Nah, kira-kira lebih mudah cara metode substitusi atau metode gabungan ya? Penasaran? Tetap tonton terus videonya ya. Kita coba untuk menerapkannya. Oke, di sini diketahui X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Kemudian 2X ditambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Dan X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai X, Y, Z dengan metode gabungan. Oke, karena tadi menggunakan metode gabungan, maka yang digunakan adalah eliminasi dan substitusi. Yang pertama adalah eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Nah, di sini persamaan satunya X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Kemudian persamaan 2-nya 2X ditambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Syarat eliminasi adalah salah satu nilai variabelnya harus bernilai sama, maka baru bisa dieliminasi. Jika tidak bisa, maka harus dikalikan dulu
salah satu variabelnya agar nilainya sama. Di sini Ibu mengalihkan nilai X, di mana variabel pertama, persamaan pertama dikalikan 2, persamaan kedua Ibu kalikan 1 untuk variabel X-nya. Sehingga persamaan pertama mendapatkan 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 32. Persamaan 2X ditambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Maka 2X bisa kita eliminasi. 6 dikurang 4 adalah 2Y. Kemudian 4 dikurang min 2, maka hasilnya adalah 6Z. 32 kurang 12 adalah 20, sehingga mendapatkan persamaan 4. Gimana untuk eliminasi? Sampai sini paham? Oke, kita lanjut eliminasi variabel X. Jadi jika yang pertama adalah eliminasi X, maka yang kedua juga harus eliminasi X. Di sini yang Ibu eliminasi adalah persamaan 1 dan 3. Oke, persamaan 1 di sini ada X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Persamaan 3, X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Nah, kita akan eliminasi karena sini sudah sama variabelnya atau variabel X-nya, maka boleh kita langsung kurangkan atau eliminasi. 3 dikurang 1, maka hasilnya adalah 2Y. Nah, di sini ada 2Z dikurang 4Z, maka hasilnya ada min 2Z sama dengan 16 dikurang 20 adalah min 4. Ini adalah persamaan 5. Nah, setelah mendapat persamaan 4 dan 5, langkah selanjutnya adalah eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 tadi 2Y ditambah 6Z sama dengan 20. Persamaan 5 yang didapat 2Y dikurang 2Z sama dengan min 4. Karena di sini variabel Y sudah sama nilainya, maka kita bisa langsung eliminasi. 2Y dikurang 2Y 0, maka bisa dieliminasi. 6Z dikurang min 2Z, maka hasilnya adalah 8Z. 20 sama dengan 20 dikurang min 4, hasilnya adalah 24. Maka 8Z sama dengan 24. Z sama dengan 24 dibagi 8, maka nilai Z-nya adalah sama dengan 3. Nah, kita dapat salah satu nilai. Karena kita sudah mendapatkan salah satu nilai, kita bisa menggunakan metode substitusi. Jadi eliminasi itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, langkah yang selanjutnya adalah substitusi salah satu nilai yang sudah didapat. Tadi kita sudah dapat nilai Z sama dengan 3, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 4 atau persamaan 5, bebas. Mereka akan mendapatkan hasil yang sama. Di sini Ibu akan substitusikan Z sama dengan 3 ke persamaan 4, di mana persamaan 4 adalah 2Y ditambah 6Z. Nah, Z-nya silakan dirubah menjadi angka 3 sama dengan 20. 2Y ditambah 6 kali 3 18 sama dengan 20. Saat diselesaikan, 2Y sama dengan 20 dikurang 18, maka 2Y sama dengan 18. 20 dikurang 18 adalah 2, sehingga Y sama dengan 2 dibagi 2, maka didapat nilai Y-nya adalah sama dengan 1. Kemudian substitusi Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 3 ke persamaan 1 untuk mendapatkan salah satu nilainya. Berarti kita akan mencari nilai X. Ibu akan mengambil persamaan 1, yaitu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Silakan ubah nilai Y sama dengan 1, Z menjadi 3, sehingga didapat X sama dengan 7. Jadi nilai X, Y, dan Z adalah 7, 1, dan 3. Nah, gimana? Sudah mulai paham? Selanjutnya, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata sistem persamaan linear 3 variabel
ada nih dalam kehidupan sehari-hari. Gimana ya soalnya? Gimana ya cara menyelesaikannya? Apakah sama dengan soal sebelumnya? Apakah sama cara penyelesaiannya? Mari kita bahas di dalam video ini. Oke, di sini ada soal. Rina, Derry, dan Lala akan berangkat ke sebuah pasar swalayan untuk membeli tas, baju, dan celana. Rina membeli 3 tas, 1 baju, dan 2 celana dengan total harga Rp230.000. Derry membeli 1 tas, 3 baju, dan 1 celana seharga Rp165.000. Kemudian Lala membeli 2 tas, 2 baju, dan 3 celana seharga Rp235.000. Kira-kira berapakah harga 1 tas, 1 baju, dan 1 celana ya? Kita gunakan metode apa nih? Nah, di sini dari soal yang tadi kita harus misalkan dulu, di mana tas sebagai variabel X, baju sebagai variabel Y, dan celana sebagai variabel Z. Sehingga kita bisa membuat persamaan. Yang pertama, terbentuk persamaan 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 230.000. Kemudian persamaan kedua, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 165.000. Persamaan ketiga, 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 235.000. Nah, di sini jika 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 230.000, jika kita menggunakan substitusi, maka Y sama dengan 230.000 dikurang 3Z dikurang 3X dikurang 2Z, maka akan mendapatkan persamaan 1. Sehingga kita substitusikan ke persamaan 2, di mana persamaan 2 adalah X ditambah 3Y. Y-nya boleh dirubah menjadi 230.000 dikurang 3X dikurang 2Z ditambah Z sama dengan 165.000. Diselesaikan mendapatkan hasil min 8X dikurang 5Z sama dengan min 525.000. Ini adalah persamaan 4. Nah, jadi kita jadikan persamaan, kemudian substitusikan sehingga mendapatkan persamaan 4. Nah, sampai sini apakah sudah paham? Kemudian kita lanjutkan, jika 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 230.000, maka Y sama dengan 230.000 dikurang 3X dikurang 2Z. Substitusikan ke persamaan 3 sehingga diperoleh 2X ditambah 2, Y-nya ubah menjadi 230.000 dikurang 3X dikurang 2Z ditambah 3Z sama dengan 235.000. Dioperasikan sehingga mendapat hasil min 4X dikurang Z sama dengan min 225.000, akan mendapatkan persamaan baru. Nah, di sini terbentuk persamaan 5. Dari persamaan 5 didapat Z sama dengan 225.000 dikurang 4X. Kemudian substitusikan ke persamaan 4, 8X dikurang 5, Z-nya dirubah menjadi 225.000 dikurang 4X sama dengan min 525.000, sehingga mendapatkan nilai X sama dengan 50.000. Jika X sama dengan 50.000, maka Z sama dengan 225.000 dikurang 4 dikali 50.000 sama dengan 25.000, dan Y 230.000 dikurang 3 dikali 50.000 dikurang 2 dikali 25.000 sama dengan 30.000. Jadi harga sebuah tas adalah Rp50.000, sebuah baju seharga Rp30.000, dan sebuah celana seharga Rp25.000. Nah, ini menggunakan metode substitusi.
Kalian juga bisa kok menggunakan metode gabungan. Nah, silakan dicoba ya menggunakan metode gabungan. Kira-kira sampai sini kalian udah paham belum ya? Coba diputar-putar lagi ya. Semangat untuk belajar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu ada dua buah soal. Yang pertama adalah himpunan penyelesaian, yang dua adalah soal kontekstual. Nah, kalian bisa kerjakan di rumah sambil melihat penjelasan Ibu tadi ya. Kira-kira sudah sampai mana nih pemahaman kalian? Silakan gunakan metode substitusi dan metode gabungan. Selamat belajar ya. Teruslah berlatih agar kalian terbiasa. Karena hal yang biasa itu karena kita sering mengulangnya. Jika sekali belum bisa, lakukan 2 kali. Oke, semangat. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apapun yang Ibu sampaikan, ilmu yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Thanks for watching. Salam dari SMA Yadika Jambi. Jangan lupa like video ini, komen, subscribe, and share ya. Thank you for watching. Semoga dapat bermanfaat. Thank you. See you di next video pembelajaran matematika bersama Ibu Ririn. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.